Lantas siapa yang membawa si korban ini sesungguhnya dari flyover, dari tempat kejadian ke flyover? Sedangkan di dalam dakwaan ini perkara ini kan Dani disebutkan dan Andi ikut. Oke, kalau yang lain itu Rivaldi dan Peron ada ketangkap orangnya. Tapi kalau dua ini membetul fiktif, berarti cerita di dalam dakwaan ini kita berduga adalah fiktif. Karena katanya di sini mereka lah yang membawa mayat itu dari tempat kejadian ke flyover. Nah kalau dari sini nggak ada, bagaimana caranya mayat ini pindah ke flyover kalau itu dua orang itu fiktif? Terus terang aja masih banyak sebenarnya saya lihat, tapi ini yang menjadi perhatian saya. Dengan cepat saya baca tadi ini, kalau fiktif, benar ya, nggak salah saya, Dani dan Andi fiktif ya. Nah kalau betul itu Dani dan Andi fiktif, maka berarti cerita yang dalam cerita dakwaan ini pun adalah kita duga adalah fiktif. Nah kalau ini diduga fiktif, berarti ini perkara ini kita duga menjadi fiktif pun. Karena ada peran orang membawa mayat dari suatu tempat ke sana, dituduh dikandungkan oleh Andi dan Dani, tapi ternyata orang itu nggak ada. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah ini adalah merupakan hal-hal yang kami lihat, upaya yang bisa kami gunakan nanti mungkin untuk mengajukan PK. Tapi kebenarannya tentunya kami masih perlu menyelidiki lebih dalam. Ini masih analisis ya. Bukan kami menuduh macam-macam, tapi kami mencoba menganalisis secara hukum bahwa ini keanehan yang sangat luar biasa kalau betul faktanya seperti itu. Ya. Jadi memang ini patut memang harus kita selidiki. Ya, mudah-mudahan tim nanti bisa lebih lanjut. Dan saya minta bantuan kepada pihak Polri, kalau nanti tim daripada Pradi datang bisa berkunjung kepada Sudirman, karena menurut mereka ini Sudirman ini mereka katakan istilah tadi idiot sebenarnya. Ya begitu istilahnya begitu kalian ya, kurang dia bawa rata-rata lah katanya. Jadi dia tidak bisa membela dirinya yang baik, makanya tambah pun hanya SD doang. Ya kalian bilang istilahnya idiot tadi ya. Artinya dipanggil idiot karena di bawah rata-rata keadaannya katanya. Nah, jadi kita juga harus perlu juga mengecek apakah perlu ini diperiksakan kepada psikiater tentang apakah betul-betul ini adalah memang orang yang cakap bertindak atau tidak. Kalau dia betul-betul cakap bertindak, berarti kita harus lihat dia harus diberikan kebebasan untuk bisa memilih seorang advokatnya. Ya, karena dengar kabar katanya, saya nggak tahu, katanya Sudirman juga udah diperiksa dalam perkara sekarang ini, tapi ini hanya kabar burung katanya, apakah betul, dan dia mengatakan dia menuduh bahwa Peggy benar katanya begitu ya, kira-kira ya, informasi. Nah apapun itu kami tidak mau berspekulasi, yang pasti bahwa hari ini kami hanya menjelaskan pada ibu bapak sekalian bahwa inilah Ibu Titin, anggota Pradi yang tentunya kami sebagai Dewan Pimpinan Nasional Pradi, kami punya cabang 190 cabang di seluruh Indonesia, punya anggota kami hampir lebih kurang 70.000. Kami punya kewajiban hukum, punya kewajiban moral untuk bisa membela kepentingan daripada anggota kami, di samping kepentingan daripada masyarakat yang diminta bantuan hukum kepada kami. Mungkin kami persilakan dulu ini kepada Ibu Titin dulu mungkin menyampaikan hal yang dialaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya sangat tersanjung bisa hadir di sini, karena sebetulnya saya lakukan sejak 2016-2017. Saya dulu nggak ngerti apa sih yang terjadi, kenapa saya begitu sulit memberikan fakta yang sebenarnya. Banyak hal yang terjadi yang nggak mungkin saya ceritakan secara detail. Bahkan di pengadilan nggak ada yang percaya kalau ada sidang yang itu dibukanya mulai jam 18.45. Di Cirebon sebetulnya itu nggak lazim, tapi nggak ada yang mengeksos secara luar biasa. Waktu itu saya sudah meminta bantuan teman-teman media, ini ada yang salah, tetapi justru wartawan dari media Jakarta itu dilarang wawancara dengan saya, tapi harus memblow up kekejaman geng motornya.
Dari dulu saya yakin betul yang ditangkap itu tidak terlibat dalam perkara itu. Karena antara bukti yang dihadirkan, antara hasil visum dengan tuntutan itu jauh berbeda. Dalam tuntutan itu terlalu sadis perlakuannya. Sementara dari bukti visum dan barang bukti yang dihadirkan tidak sedikit pun mendekati kebenarannya. Saya sudah coba lakukan berbagai hal. Di 2016 saya sudah pernah lapor ke Propam Polda Jabar. Saya sudah pernah ke Komnas HAM di tanggal 13 September 2016. Kemudian pada sidang Sakat Tatal yang begitu digempur dan tidak seperti peradilan anak, saya sudah juga melakukan upaya ke Komisi Yudisial. Cuman tidak ada satupun yang berhasil. Ketika Sakat Tatal divonis 8 tahun, saya waktu itu sakit banget. Saka, takdir kamu ada di sini. Saya nggak ngerti harus ngapain lagi. Kemudian ketika perkara ini ramai, sebetulnya saya sudah tidak nyaman. Saka sampai kasasi juga saya dampingin, saya yang buat. Tetapi banyak hal. Ketika saya mengirimkan memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Negeri juga tidak mengirimkan. Akhirnya putusannya tetap pada putusan pengadilan, menguatkan Pengadilan Negeri. Mungkin kembali langsung aja, apa yang Ibu Titin alami kemarin itu? Nah, kemarin saya sebetulnya sudah ini, tetapi keluarga Sudirman didatangi oleh polisi, akan dibawa ke Polda tanpa surat apa-apa. Dan ini langkah saya sebetulnya berat. Kalau saya masuk ke ini, saya khawatir kalau ini informasinya penyidikan, saya khawatir dianggap menghalangi penyelidikan. Itulah sebabnya saya hanya mencoba keluarga Sudirman tetap aman. Keluarga Sudirman juga pernah mengungsi di rumah saya karena ketakutan. Cuman untuk detailnya seperti apa bisa ditanyakan ketua apa yang terjadi. Karena intimidasi itulah saya akhirnya melaporkan kepada Bapak Ketua DPR Pradi. Karena saya juga sudah merasa tidak nyaman, saya juga merasa sendiri dan saya tidak akan sanggup menyelesaikan masalah ini sendiri. Saya nggak akan sanggup. Itulah sebabnya saya mengadukan permohonan perlindungan, karena saya juga sudah tidak tahu bagaimana langkah saya untuk hal-hal yang apa sih berkaitan dengan kepolisian dari yang dilakukan oleh kepada keluarga Sudirman. Kayaknya langsung aja karena